शाम 6 बजे शहीद पार्क। Selamat datang di studio bocor kami. Bocoran demi bocoran akan kami berikan kembali. Tentunya bocoran film sampai tuntas. Film kali ini berjudul Calang, diperankan oleh Nusrat Barucha sebagai Nilu dan Rajkumar Rao sebagai Montu. Film ini film keluarga komedi, temanya adalah olahraga, dirilis tahun 2020 lalu. Ceritanya ada cowok bernama Mahinder Montu Huda. Dia ini adalah guru olahraga di sebuah sekolah. Nah, masa lalunya waktu masih remaja, Montu ini pernah ikutan turnamen kriket dan juga atletik di sekolah yang sama. Dia bahkan juga meninggalkan sekolah hukum waktu dia tahu kalau ternyata sekolah hukum itu harus banyak membaca buku yang berat-berat. Saat itulah ayahnya merekomendasikan ke kepala sekolah, Ushal Gehlot. Jadi Montu akhirnya dipekerjakan oleh kepala sekolah. Montu sebenarnya kurang tertarik untuk melakukan pekerjaan ini karena dia yakin olahraga itu tidak akan membantu siswa. Ini adalah adegan saat Montu tiba-tiba mendapat kabar kalau harus segera ke pasar. Katanya adiknya sedang dimarahi orang lain. Saat ia berusaha mencari tahu ada apa sebenarnya, tiba-tiba ada tangan yang meluncur menampar Montu. Tanpa basa-basi, Montu membalasnya. Tapi entah apakah pembalasan Montu ini tepat sasaran atau tidak. Yang jelas keributan langsung terjadi di pasar ini. Perkelahian antara Montu dan pria tersebut langsung terus membabi buta. Setelah tenang, kedua kubu ini lalu berbicara. Masalahnya ternyata laki-laki itu adalah orang tua dari seorang gadis, teman dari adiknya Montu. Mereka terlihat makan satu permen bersama dan saling berbagi. Dan hal itulah yang memicu pemikiran aneh-aneh dan memicu pertengkaran. Oke, kita tinggalkan adegan yang membingungkan ini. Kita menuju kegiatan Montu selanjutnya. Montu juga punya kegiatan lainnya. Salah satunya adalah menyerang pasangan yang berkeliaran di taman. Wow, suatu hari, Valentine Day, banyak pasangan yang duduk-duduk di taman. Montu dan gerombolannya tiba-tiba datang mengusir mereka bak Satpol PP. Karena ia menganggap apa yang dilakukan pasangan-pasangan tersebut memalukan. Walaupun mereka hanya sekedar duduk-duduk menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya Montu menemukan pasangan paruh baya. Pasangan itu berusaha meyakinkan Montu bahwa mereka adalah suami istri. Montu tidak percaya. Keesokan harinya, kegiatan yang dilakukan oleh Montu ternyata masuk dalam sebuah surat kabar. Dan ia bangga. Kemudian seorang wanita bernama Nelu datang bergabung ke sekolah sebagai guru IT. Terlihat dari ekspresinya kan, Montu tertarik terhadap Nilu. Dan inilah saat Nilu membaca surat kabar tersebut. Dan ia memberi komentar yang sekaligus memberitahu bahwa pasangan paruh baya itu adalah orang tuanya. Nilu bahkan juga mengecam Montu yang percaya diri menjadi polisi moral. Montu, dia cuma bisa terdiam. Bahkan keesokan harinya, Montu berusaha minta maaf pada Nilu. Tapi Nilu sudah barang tentu ia masih marah. Montu benar-benar telah menyadari kesalahannya. Hari demi hari, Montu terus berusaha mendekati Nilu. Antara suka dan merasa bersalah. Berbagai cara ia lakukan untuk bisa membuat Nilu tersenyum dengannya. Dan untuk bisa membuat Nilu berkomunikasi dengannya. Ini adalah di awal mereka akhirnya bisa ngobrol layaknya teman. Nilu malah harus mendorong motor Montu. Perlahan keduanya berhubungan semakin dekat. Jalan-jalan, makan bareng, bahkan nongkrong bersama teman-teman Montu. Montu ingin sekali membawa hubungan asmara ini ke dalam level yang lebih serius. Suatu hari, Inder yang merupakan pelatih olahraga bersertifikat bergabung di sekolah.
Montu kemudian diturunkan menjadi asisten, walaupun gajinya tetap sama. पटियाला से पास आउट हुए हैं। Karena harus turun menjadi asisten, Montu jelas memprotes. Tapi kepala sekolah tidak mendengarkannya. Sampai pada saat Montu mengajak Nilu ke toko perhiasan untuk melihat cincin. Alasannya Montu ingin memberikan cincin tersebut pada ibunya. Kemudian Nilu menasihati Montu untuk menerima menjadi asisten pelatih olahraga. Giat bekerja supaya bisa beli cincin. Pernyataan tersebut membuat Montu berpikir. Akhirnya ia memutuskan bicara pada kepala sekolah dan menyetujui menjadi asisten pelatih olahraga. Ini adalah saat Indar memberikan pelatihan yang begitu keras terhadap para siswa. Beberapa kali ia memperlakukan Montu kurang baik. Montu terlihat sangat mencoba menahan dirinya untuk tidak emosi. Ia berusaha mengikuti. Indar semakin keras. Dan saat ia melihat siswanya sedang sedikit saja lengah dan tebar pesona ke seorang perempuan, Indar lalu memanggilnya, menegurnya, dan menyuruh siswa tersebut berlatih. Bukannya membimbing, Indar malah menghukum muridnya dengan maksud memahami sebuah kekalahan. Tapi kita bisa lihat kan, ini berlebihan. Montu tak tahan lalu ia berusaha menyingkirkan Indar untuk menyudahi hukuman yang ia berikan. Dan jadilah dua guru ini berkelahi. Kepala sekolah berusaha menengahi mereka dan meminta Montu untuk minta maaf. Tapi karena harga diri, Montu tidak mau minta maaf, lalu ia pergi. Malam harinya Montu ke rumah Nilu dan berusaha mengatakan pada Nilu bahwa ia ingin hubungannya lebih serius. Ia menanyakan apakah Nilu mencintainya. Tapi ending percakapan mereka malah menjadi perdebatan karena Montu mengungkit tentang harga diri yang direndahkan di sekolah. Nilu pergi, masuk ke rumah, meninggalkan Montu. Selanjutnya Montu tiba-tiba masuk ke ruangan kepala sekolah yang kebetulan Indar berada di situ juga. Ia meminta untuk mengadakan kompetisi antara dua tim di sekolah. Satu tim yang dilatih oleh Indar dan lainnya dilatih oleh Montu. Aturannya adalah jika tim Montu yang kalah, dia akan mengundurkan diri. Dan jika dia yang menang, Indar yang akan harus mundur. Kepala sekolah awalnya tidak setuju. Namun Syuklaji bicara pada kepala sekolah. Dan akhirnya setuju. Ada 3 cabang olahraga untuk turnamen itu. Bola basket, lari estafet, dan kabadi. Kedua tim mulai berlatih. Kita benar-benar diperlihatkan perbedaan tim mereka nih. Tim Indar terlihat begitu disiplin dan cekatan. Sementara tim Montu terlihat cepat lelah, ya kan? Saat Montu mulai kehabisan akal melatih timnya sendiri, Nilu datang dan mengajaknya bertemu. Montu sempat sinis dan tak ingin datang. Tapi gak mungkin kan? Akhirnya Montu datang ke tempat di mana Nilu mengajaknya bertemu. Di sini ia terpana melihat Nilu yang sedang melatih anak-anak berkebutuhan khusus. Montu kemudian berpikir melihat kejadian itu. Ditambah lagi saat Nilu mengatakan bahwa tugas seorang guru adalah mengajar. Dan bahkan keledai pun bisa melaju di pacuan kuda karena guru yang mengajar. Bahkan saat di rumah, ia mendengar ibunya bercerita tentang masa kecilnya. Mulailah Montu mendapat banyak inspirasi untuk melatih timnya. Diawali dengan mengajak timnya memetik buah jambu, yang mana pemilik kebunnya mempunyai 3 anjing galak. Pertengahan mereka memetik jambu, anjing-anjing penjaga itu datang dan mengejar mereka. Spontan anak-anak ini berlari cepat tanpa bermalas-malasan. Mereka kabur dari anjing-anjing itu dan berhasil. Hari berikutnya, Montu mulai melatih berbagai cara yang begitu kreatif. Ini untuk melatih timnya lebih cekatan. Mendorong mobil, lempar kasur, sampai menangkap ayam. Mereka merasa latihan tersebut sambil bermain, jadi terasa lebih fun.
Montu juga dibantu oleh Nilu. Semakin hari, tim Montu semakin solid. Namun tiba-tiba, para wali murid datang dan membubarkan latihan tersebut. Mereka merasa anak-anaknya nilainya menurun karena terlalu banyak latihan demi turnamen. Para guru tidak berhasil merayu para orang tua. Lalu mereka semua membawa anak masing-masing untuk pulang. Setelah berbincang-bincang bersama, Montu, Nilu, dan ayahnya, mereka kemudian mendapatkan ide baru. Ini dia idenya. Keesokan harinya, Nilu dan ayah Montu mendatangi satu persatu rumah orang tua dari tim Montu. Mereka merayu untuk ikutan kompetisi dengan sedikit ancaman. Walaupun sedikit susah, namun cara ini ternyata berhasil. Karena akhirnya mereka datang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dimulai oleh cabang olahraga basket. Di awal, tim Montu tertinggal. Namun akhirnya mereka berhasil mengejar ketertinggalan. Detik-detik mendekati waktu habis, Pinky, salah satu tim inti Montu, cedera. Dan itu sangat mempengaruhi performa tim Montu. Di cabang basket akhirnya Montu kalah. Tapi Montu tetap tersenyum dan memuji anak-anaknya karena sudah bermain sangat bagus. Selanjutnya kita menuju ke cabang olahraga lari estafet. Di awal tim Montu memimpin, namun lagi-lagi timnya mulai tertinggal. Nah, saat putaran terakhir, Montu memperdengarkan suara anjing yang mempengaruhi timnya berlari lebih kencang dari sebelumnya karena takut. Dan berhasil. Tim Montu menang untuk cabang lari estafet. Keesokan harinya, inilah cabang kabadi. Mereka bertarung begitu keras. Kita bisa lihat ya, tim Montu berusaha sekuat tenaga. Karena mereka tertinggal jauh, sangat jauh. Kayaknya tidak mungkin terkejar. Apalagi salah satu pemain terbaik Montu di kabadi ini punggungnya cedera. Kemudian Montu mengirim Pinky untuk masuk ke dalam arena permainan. Ternyata tim Montu bangkit. Perlahan namun pasti, skor mereka naik. Dan Pinky berhasil membawa kemenangan untuk tim Montu. Seperti yang sudah disepakati, kalau tim Montu menang artinya Pak Guru Inder harus mengundurkan diri. Ia lalu diberi kesempatan untuk memberi sedikit kalimat di depan semua yang hadir di lapangan tersebut. Kemudian Inder mempersilahkan Montu. Montu mengucapkan banyak terima kasih pada ayahnya yang tidak membiarkan ia menyerah. Juga pada Nilu. Dan ucapan terima kasih terbesarnya ia persembahkan pada Inder. Menurut Montu, jika tidak ada Inder, ia tidak akan tahu harusnya guru olahraga itu seperti apa. Bahkan ia meminta guru Inder untuk tidak pergi, justru bekerja sama dengannya. Terakhir, Montu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para orang tua siswa yang akhirnya mengizinkan anak-anaknya untuk ikut kompetisi. Ia bahkan mengatakan yang intinya orang-orang yang sekarang terkenal, yang pintar dan sekarang menjadi guru, masa sekolahnya juga butuh dukungan orang tua untuk menjadi sukses dalam bidang masing-masing yang mereka sukai. Sweet ya Montu. Nah, di ending film, para siswa meminta Montu untuk mengadakan pesta karena mereka merasa kemarin-kemarin lelah berlatih. Jawaban Montu adalah, oke, tunggu setelah dia memenangkan pertandingan yang terakhir, sambil melirik Nilu. Oke, selesai sudah bocoran film Calang. Nah, kalau kalian harus memilih, harus ya, cabang olahraga apa yang kalian inginkan untuk jadi pelatihnya. Nah tulis di komen ya. Sekalian saya juga mau ucapin makasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Tungguin spoiler film berikutnya ya. Stay healthy dan dah.